Sang miliarder tanpa sengaja menemukan tanda lahir bunga plum di lengan gadis itu. Dan sama persis dengan putri kandung yang telah lama hilang. Dia segera menyadari bahwa pelayan ini mungkin adalah putrinya sendiri. Untuk memverifikasi dugaannya sendiri, maka dia menunggu gadis itu pulang kerja. Meminta asistennya diam-diam mengambil sehelai rambut gadis itu untuk dilakukan tes DNA. Namun siapa yang bisa menyangka, wanita kaya itu sebenarnya sudah tahu identitas asli gadis itu. Dia menggunakan tas wangi gadis itu untuk menyamar sebagai cinta masa kecil sang direktur. Dan menjadi tunangan sang direktur. Mungkin ini adalah belas kasihan dari langit terhadap hubungan ini. Hari itu adalah ulang tahun gadis itu. Nenek yang mengadopsi gadis itu sengaja membeli kue. Namun sayangnya, pengasuh tidak menyukai gadis itu. Mengatakan bahwa sekarang adalah jam kerja. Lalu dengan satu pukulan, kue itu terbalik. Gadis itu marah dan memukul manajernya. Hal ini membuat manajer benar-benar marah. Dia segera memerintahkan orang untuk menahan gadis itu. Lalu memaksa kepala gadis itu ke dalam kue. Pada saat itu juga, sang direktur membawa gadis itu ke hotel. Manajer takut ketahuan. Menyuruh orang-orang berdiri membentuk barikade untuk menghalangi gadis itu. Gadis itu masih mencoba untuk menyamar. Akhirnya, Yun King GG. Yun King GG. Tolong. Yun King. Kamu tidak bilang panggil aku. Cepatlah bicara. Tolong, nenek. Tolong selamatkan aku. Tolong, nenek. Tuan Gao, Ye Xinian tidak tahu etika. Aku akan memberinya pelajaran. Tuan Gao, apa yang kamu tunggu? Suruh Erling mengantarkan orang tua ke rumah sakit. Tuan Gao, dengarkan penjelasanku. Kamu Xinian, kamu pergi jelaskan ke polisi. Melihat bos sangat peduli pada gadis itu, Xinjing marah. Dia harus membuat gadis itu menghilang. Hanya dengan cara inilah gadis itu dan CEO dapat dicegah untuk bertemu satu sama lain. Maka dia menghabiskan banyak uang, menyuap asisten bos. Di ruang perawatan intensif, gadis tiba-tiba menyanyikan lagu yang dikenal. Bos langsung merasa curiga, karena hanya gadis itu yang tahu lagu itu. Apakah gadis itu cinta masa kecilnya? Pada saat itu, bos tiba-tiba menerima telepon dari asisten. Benar, tidak baik. Cepatlah datang ke atap perusahaan. Xinjing melepas sepatu dan berdiri di atas gedung. Dia memegang tas wangi yang dikenal oleh bos. Dia juga menyanyikan lagu itu. Setelah bos tiba, Xinjing segera mulai memainkan kartu perasaan. Asisten yang disuap memberitahu bos. Manajer yang membuli gadis itu sudah mengaku. Hanya bisa menghentikan gadis dan presiden bertemu. Gadis itu menyutradarai sendiri. Dan menunjukkan foto manajer menerima uang. CEO sangat yakin. Tidak berani meragukan identitas Xinjing. Anehnya, Xinjing tidak berniat memaafkan gadis itu. Dia meminta asistennya untuk membantunya dalam hal terakhir. Gadis yang akan segera keluar dari rumah sakit, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Dibawa ke gudang terbengkalai. Sementara itu, laporan tes DNA yang dilakukan oleh wakil presiden juga sudah keluar. Qin, CEO. Mereka yang kamu sebutkan, siapa? Apakah Chinen benar-benar putri Anda? Kamu pasti harus membela dia. Pergi membayar. Pasti dia. Sepertinya ini adalah tagihan pembayaran Nenek Ye. Itu mereka. Pasti mereka. Menangkap Chinen. Dia selalu dibully di kantor. Kamu adalah ayah kandung Nenek, kan? Kamu adalah ayah kandung Chinen, kan? Dia selalu dibully di kantor. Pasti dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Bos Gu berada di sini. Saya melihat sendiri Nyonya Ye. Mereka telah mengikatkan Nyonya Qin di sini. Ayo pergi. Mengapa kamu melawan saya? Seharusnya saya yang bertanya padamu. Mengapa kamu ingin merebut Gu Yanxing dariku? Saya tidak berniat merebut Gu. Tidak. Sungguh ingin menggores wajahmu. Tapi apakah kamu masih berani berpura-pura lemah di depan Gu Yanxing? Biarkan aku pergi. Bukankah itu batu Gyoku? Bagaimana bisa berada di tanganmu? Ini milikku. Jadi begitu.
Tidak heran kakak Yanxing ingin menikahimu. Kamu menyamar sebagai saya. Jing. Jing. Sakit. Maafkan aku, Gu. Itu dia. Itu dia. Nona Qin yang memintaku untuk menculik. Bukan saya. Mereka menculik saya. Qin Yan dia. Dia sengaja menusuk dirinya sendiri. Kakak Yan King. Dia ingin membunuh saya. Kamu Sinian. Sekarang saya tahu. Kamu sungguh licik dan cerdik. Kamu tidak hanya memberi saya informasi yang salah. Membuat saya salah mengira kamu adalah Nian Nian. Sekarang berani menusuk Yan. Saya tidak menyamar. Itu Qin Yan. Dia mencuri kalung giok saya. Dia menyamar sebagai saya. Kamu masih berani membela diri. Qin Yan adalah Nian Nian saya. Mendengar kata Nian Nian dari mulutmu, membuat saya merasa jijik. Saya tidak menyamar. Kakak Yan King. Saya adalah Nian Nianmu. Kamu Sinian. Benar-benar ingin membunuhmu. Benar-benar ingin membunuhmu. Kamu ingin membunuh saya. Hati-hati. Kamu Sinian. Kamu Sinian. Sakit sekali. Yan, kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kakak Yan King. Kakak Yan King. Kakak Yan King. Kakak Yan King. Ayah, di mana Ye Xinian? Di ruang perawatan lantai 3. Yan. Di mana Xinian? Di mana Xinian? Dokter, kamu pasti harus menyelamatkan putri saya. Xinian. Anak cucuku yang malang. Mengapa hidupmu begitu pahit? Di mana Qin Yan? Di ruang perawatan lantai 3. Kiner, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Hu, tenang saja. Qin Jie hanya mengalami luka kulit. Perhatikan istirahat Anda. Qin Yan, ayah. Tuan Qin. Tuan Qin. Ayah, tutup mulutmu. Aku bukan ayahmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Melawan anak kandungku. Ayah. Apa yang kamu bicarakan? Anak perempuanmu. Kamu Sinian. Dia adalah putri yang hilangku bertahun-tahun. Itu kesalahanku. Aku ingin keluarga Gu dan King bersatu. Hanya untuk membuatmu mendekati Gu Yanxing. Tapi aku tidak menyangka. Kamu benar-benar ingin mengancam nyawa Sinian. Qin Lao. Kamu sedang berbicara omong kosong. Ye Xinian ingin membahayakan Qin Yan. Hu, tolong. Orang yang kamu cari bukan Qin Yan. Itu Ye Xinian. Ayah. Qin Yan. Saya mengadopsinya dari panti asuhan. Aku paling tahu latar belakangnya. Dia tidak pernah mengalami kesialan. Dan tidak pernah diadopsi oleh keluarga Gu. Yang benar-benar diadopsi oleh keluarga Gu adalah Ye Xinian. Bukan Qin Yan. Ayah. Apa katamu? Xinian. 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 Kamu sudah bangun. Kamu terluka begitu parah. Nenek akan memanggil dokter. Tunggu saja. Tunggu. Nenek.
Kakak Yanxing karena Qin Yan adalah aku. Itulah mengapa aku ingin menikah dengannya. Aku akan memberitahu kakak Yanxing. Aku benar-benar salah. Ayah, Ye Xinyan adalah putrimu. Bukankah begitu, putrimu? Aku baru saja ditikam olehnya. Kamu tidak membantuku. Bisakah kamu membantuku? Kamu tidak membantu saya. Apakah kamu masih bisa membantu saya? Saya baru saja ditikam olehnya. Kamu tidak membantu saya. Apakah harus membantunya? Maukah kau merebut kakak Yanyingku? Ayah, cepat, panggil dokter. Jangan lagi berkilah. Saya tidak berkilah. Ayah, apakah kamu ingin memaksa saya mati? Baik. Kalau begitu, saya akan mati untukmu melihat. Qin Yan. Jinger. Jinger, cepat panggil dokter. Ya. Kakak Yanying. Ayahku benar-benar tidak menginginkanku lagi. Kalian memprioritaskan keluarga. Saat kalian mengambilku kembali, aku pikir aku punya keluarga lagi. Tapi orang tuamu ingin menjualku. Aku dengan susah payah lagi memiliki keluarga. Tapi ayahku, dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia selalu memikirkan putrinya yang sebenarnya. Sekarang, dia telah menemukan putrinya yang sebenarnya. Ayahku benar-benar tidak menginginkanku lagi. Kakak Yanqing. Kakak Yanqing. Yan Er, kau satu-satunya. Jangan percaya. Apakah yang mereka katakan benar? Kau telah berjanji padaku. Kau tidak akan meninggalkanku. Benar kan? Meskipun orang lain tidak percaya padamu, aku akan tetap percaya padamu. Kau adalah segalanya bagiku. Benarkah? Meragukanmu. Aku bilang dia sedang berbohong. Ye Xinyan, kau sungguh hebat, menculik ayah Yaner. Sekarang ingin mengambil risiko. Identitas Nian, kau lebih rendah dari tikus yang tenggelam. Dan membuatku merasa jijik. Kakak Yanqing, berhenti berbicara. Jangan panggil aku kakak Yanqing. Aku tidak pantas dipanggil begitu. Gu Yanqing, aku sudah berusia 60-an. Mengapa harus menipumu dengan kebohongan? Jika kau sekarang menyesal, orang yang kau cintai sejati, kau akan menyesal. Bos Qian, jika dia bisa mengambil risiko, identitas Nian, mungkin juga bisa terungkap. Putri Anda telah mendominasi pasar begitu lama. Ternyata juga bisa mudah terbakar seperti ini. Gu Yanqing, kau benar. Saya hanya orang yang jahat. Aku tidak pantas. Baguslah jika kau tahu. Ye Xinyan, kamu menusuk Yaner dengan pisau ini. Saya akan selalu ingat. Kau menusukku. Saya akan selalu ingat. Kakak Yanqing yang menyayangi Nian, sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada calon istri yang ingin maju. Mulai sekarang, apakah kamu akan menikah denganku? Ini juga yang ingin kukatakan padamu. Aku hanyalah seorang manusia jahat yang licik. Jangan mengganggu aku lagi di masa depan. Nian. Identitas Nian. Terima kasih. Namun, mengapa Anda mengatakan, aku adalah putrimu? Apakah kamu salah mengenal? Mengetahui di mana? Tuan Qin telah melakukan tes DNA. Aku adalah ayahmu. Anak yang baik. Apakah ada keluarga? Nian, 20 tahun yang lalu. Kamu baru berusia 3 tahun. Pelayan di rumah membawamu melihat pesta lentera. Menyebabkanmu diculik oleh orang jahat. Aku menemukanmu. Sudah 20 tahun. Saat berusia 3 tahun. Aku ingat, saat itu aku berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Mereka memaksa saya menjadi buruh kasar. Lalu aku melarikan diri. Sejak aku berusia 5 tahun, diadopsi oleh keluarga Gu. Di lenganmu, ada tanda bunga persik. Di tempat ini. Ya. Tanda lahir ini, tidak pernah dilihat orang lain. Bahkan Gu Yanxing pun tidak. Kamu benar-benar ayahku. Xinyan, dia benar-benar ayah kandungmu. Ayahmu adalah Paman Yuncheng. Tidak ada siapa-siapa lagi berani menyakiti kamu. Nian, maaf. Semuanya salahku. Semuanya salahku. Jika aku bisa segera memberitahu Gu Zong tentang situasi,
Dia tidak akan tidak mengakui kamu. Tidak menyalahkanmu. Bukan. Ini masalahku. Aku tidak pernah berani memberitahumu. Sebelumnya di keluargaku, seseorang telah mencariku. Tapi aku berbohong. Aku takut kamu direbut orang lain. Maaf, Xinian. Nenek tidak menyalahkanmu. Nenek Ye, jangan khawatir di masa depan. Kamu memiliki jasa mendidik Nian. Aku tidak akan membiarkannya meninggalkanmu. Terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih Yan King kakak Nian. Sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada Nyonya Qin Yan. Dapat pulih. Mulai sekarang. Saya akan mendapatkan Qin Yan. Ini juga yang ingin kukatakan padamu. Kamu Xinian, jangan ganggu saya lagi di masa depan. Gu Yangqiu, Tian Nian adalah Qin Yan. Mengapa kamu masih gelisah? Asisten Zhang, bagaimana perasaan Gu Zong dalam 2 hari terakhir? Tidak terlalu baik, sepertinya tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Asisten Zhang, tolong saya sekali lagi. Saya sudah melakukannya. Maaf atas masalah Gu Zong. Saya tidak bisa. Jika kamu tidak membantu saya akan memberitahu Gu Yanqing semua hal yang pernah kamu lakukan. Sekarang kita sudah seekor belalang di atas tali. Kamu sebaiknya memikirkannya dengan baik. Kamu Xinian, kamu harus hidup sepenuhnya. Aku bilang dia sedang berbohong. Kamu Xini, kamu benar-benar hebat. Menculik ayah Nianer. Sekarang ingin melupakan identitas Nianer. Kamu lebih buruk daripada tikus, membuatku frustasi. Nenek datang ke hotel. Di kamar 6 lantai 3. Cepatlah datang. Aku akan mencari nenek. Kamu pergi mencari nenek. Aku akan mencari nenek. Cepatlah datang. Nenek. Nenek Ye, ini adalah surat pengunduran diri Ye Zini. Terima kasih, Asisten Zhang. Tolong beritahu bos, di manakah keluarga kita mulai sekarang? Tidak ada hubungan dengan dia lagi. Tolong beri kesempatan pada Qin Yan. Biarkan Ye Zini pergi. Asisten Zhang, persiapannya bagaimana? Ye Zini sudah siap datang. Bagus. Kamu panggil seorang penjahat. Pergi ke kamar 6. Saya ingin menghancurkan Ye Zinian sepenuhnya. Nona Qin, benarkah harus seperti itu? Ye Zini adalah yang sejati. Asisten Zhang, jika Gu Yanqing tahu, Ye Zini adalah Nianer yang sebenarnya, maka Ye Zini kita akan hancur. Hati-hati, barang di dalam sini rusak. Kita tidak bisa mengganti. Bagaimana dengan keluarga kita setelah Ye Zini? Tunggu aku sampai hidupku berakhir. Dia tahu kamu dan orang asing itu memiliki takdir. Bahkan jika dia akhirnya tahu bahwa kamu adalah Nian, dia akan sepenuhnya melupakanmu. Tidak ingin bertemu denganmu lagi. Bagaimana dengan Ye Zinian? Mengapa hanya kamu seorang? Cantik. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu salah mengenali orang. Aku bukan Ye Zinian. Aku peduli siapa kamu. Masuk ke pintuku. Dia adalah orangku. Kamu sedang apa? Jangan. Lepaskan. Jangan. Aneh. Di mana nenek? Mengapa tidak ada seorang pun? Pergi. 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 Nenek, berhenti. 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 Pergi jauh. Wanita jalang. Menelepon seseorang. Aku akan membunuhmu. Apakah kamu yakin Qin Yan ada di sini? Pastikan.
Berhenti, berhenti, berhenti.